mangan, ngopi, mangan. Salam UMKM Malang Raya, 4 sehat, 5 gak sido diet. UMKM Malang Raya, 4 sehat, 5 gak sido diet, Rek. Mangan, ngopi, mangan. Mangan, ngopi, mangan. UMKM Malang Raya, 4 sehat, 5 gak sido diet. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone, and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I think this life could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel, I think they want me to settle. There's nobody on my level. They think that work is too stressful, I think that work is essential. The grind is all in your mental, and I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. 5-10 year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my way then. Got one life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say damn, I learned some lessons. And say damn, I had no questions. I had fun in every second, and the journey was a blessing, yeah. They tell me that I'm never gonna... Oke, Rek, ketemu meneh karo Cak Cintul di acara mangan, kopi, mangan. Saiki Cak Cintul ono di daerah perkebunan asri, Rek. Iki perkebunan iki jenenge iki SPL Farm. Tepatnya ono di Dusun Tambak Asri Kalimeri. Lah, dek kene iki nganu, Rek, apa jenenge perkebunan sing lagek di apa jenenge iki digawe. Engko ae takon-takon ambek pemilike, gak usah kesuwen, langsung digas. Oke. Oke, Rek, ketemu meneh karo Cak Cintul di acara mangan, ngopi, mangan. Lah, saiki iki edisi khusus, Rek. Tadi edisi khususnya Cak Cintul iki sambang ono perkebunan sing jenenge iku SPL Farm. Tepatnya ono di Dusun Tambak Asri Kalimeri. Lah, kene iki Cak Cintul wis ambek Mas Putra, pemilik perkebunan SPL Farm iki. Cak Cintul mangan, ngopi, mangan. Salam UMKM Malang Raya. 4 sehat, 5 gak sido diet. Lah, dek kene iki Cak Cintul ambek pemilik perkebunan nih SPL Farm. Namine wong, Mas, diperkenalkan, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya lengkapnya Gondo Putra Wicaksono, asli Malang. Nah,
Ini ada sahabat saudara juga dari Malang, kebetulan mampir ke kebun kita yang ada di desa Tambak Asri, Kalimeri. Tuh, iki bisa diceritakan Mas, asal usul sak goronge jenenge dhisik, asal usul SPL Farm niki Mas. Nah, asal usule opo perkebunane dijenengi SPL Farm. Nah, pasti lak wonten sejarah ini kok Mas. Ya. Nah, Kalau bicara terkait asal usul nama ya, mungkin sebenarnya ini diambil dari nama dari saudara ya, istilahnya juga boleh dibilang foundernya sini sebenarnya. Dari Pak Cici. Kebetulan beliau juga aktif di Polri, juga menginisiasi terkait budidaya tanaman atau perkebunan dan pertanian. Ya memang domainnya di konsepnya SPL ini, kita istilahnya dari filosofi SPL itu yang menceritakan dimana istilahnya dari huruf S ini yang melambangkan kesederhanaan dan kesuburan. Masih ngerpek ora apa-apa. Masih ngerpek. Rotok lali. Rotok lali nggih. Monggo Mas. Dari huruf P-nya itu yang istilahnya melambangkan optimis dan percaya diri. Oh, dados S niku wau niku kesuburan. Ya, istilahnya dari melambangkan dari kesederhanaan dan kesuburan. Oh, kesederhanaan dan kesuburan. Ya. Terusan P-ne niku wau. Dari P-nya ini boleh kita artikan sebagai kepercayaan diri kita. Oh, kepercayaan diri. Ya, terus kalau dari L-nya istilahnya boleh dibilang kita kalau filosofinya ini yang melambangkan tiang ya istilahnya. Kalau bahasa Jawa cagak. Oh, cagake untuk menopang kehidupan. Nah, ini tanaman ini juga salah satu penopang kehidupan. Nah, untuk penggabungan dari nama SPL itu istilahnya dan P dan L-nya itu yang menggabungkan menyerupai orang yang istilahnya berjabatan tangan. Nah, yang mengartikan kebersamaan, Mas. Kebersamaan. Betul. Jadi di sini ini kita memiliki kesederhanaan yang menjabarkan terkait kesuburan, karena ini kita konsepnya di sini tanaman ya. Tanaman. Terus juga membangun pertanian dan perkebunan ini kita harus punya kepercayaan, percaya diri lah, istilahnya pede dulu. Hitungannya pede dhisik. Ya, pasti bisa. Pasti bisa. Pasti bertumbuh, pasti berbuah, dan juga pasti membuahkan hasil. Nah, terus terkait penjabarannya ini terkait kebersamaan, Mas. Kebersamaan. Ya, kita kehadiran jenengan ini kan enggak diartikan bisa menjadi kebersamaan. Kita bersaudara, bersahabat. Hitungannya lek jare seduluran. Wong Jawa nyambung seduluran. Nah, yang kita lakukan ini juga dampak sosialnya juga secara pemberdayaan masyarakat, terus secara ekologi juga setidaknya kita juga sudah bersedekah oksigen, Mas. Lah, nggih. Dengan betul. Kita menanam ini kan penghijauan lah. Juga salah satu bukti kita peduli dengan alam dan lingkungan. Nggih. Seperti itu, Mas. Jadi SPL itu singkatannya, kalau sebenarnya kalau bicara dari SPL ini kan dari singkatan Santi Puji Lestari. Seperti itu, Mas. Nggih. Terusan niku, Mas, awal berdirinya SPL ini ya kan biasa kadang kan orang
iso bangkit iki mesti duwe riwayat ceritane. Lah, ceritane SPL ngadeg niki atus pundi, Mas? So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what Berawal dari kok moro-moro duwe ide nandur. Nah, nandur. Lah moro-moro berkebun lah. Niku napa namanya? Saking pundi? Berawalnya itu dari sumpek, Mas. Oh. Nggih. Itu berawal dari sumpek. Mulai bahasa Malangan ini sumpek bukan dalam artian sing permasalahan, ya istilahnya semua orang ini kan pasti punya perjalanan hidup. Nah, punya lika-liku perjalanan lah. Ya mungkin berawalnya dari dulu saya pribadi mengalami istilahnya kegagalan di usaha yang dulu. Oh, mungkin tak ceritakan terlalu panjang ya. Ya, berangkat dari situ menghilangkan stres sumpek ini kan saya istilahnya kalau bahasa kerennya sekarang itu healing ya, healing. Nah, sopo deso belusuan. Belusuan. Belusuan ini tapi nang desa, Mas ya. Betul. Yo kudu belusuan sing kate pilkada iki. Bukan. Oh, gitu ya. Nah, kebetulan saya juga nggak nyalek, Mas. Oh iya. Saya sekarang lagi ngurusi ya ini, Mas, Republik Alpukat dan cabai-cabean. Oh iya. Iki kok buka anu partai, Mas yo. Partai cabai dan alpukat ya. Lah, mari ini, Mas. Apa berawal dari napa namanya lek Tirosibo Semalangan sumpek niku wau terusan jenengan healing. Ya. Lah, moro-moro kok ketemu ide nandur. Ya. Nah, iki dari ilmu saya kira, main tadi. atau dolan nggih. sopo deso, ketemu petani, ketemu orang beraktivitas di kebun. Nggih. Nah, dari situlah menumbuhkan minat. Nah, minat enak yo, istilahnya berhubungan dengan alam, dengan lingkungan, muasno tandur-tanduran. Dan ini bagi saya waktu itu dikala posisi masih terpuruk kan istilahnya, akhirnya mending tak alihkan ke hal-hal seperti ini. Saya berinteraksi dengan tanduran, dengan tumbuhan, tidak berhubungan dengan dunia yang ribet. Kira disitulah mulai saya memberanikan diri untuk bertanya, Mas. Misalnya belajar, saya ini juga masih belajar, Mas. Bukan kategori istilahnya petani atau pekebun yang skalanya sudah sukses belum. Ya ini kita sama-sama belajar. Nah, kebetulan waktu ini ada, ya boleh tak bilang, mentor saya. Mungkin nanti bisa dilihat juga atau ditonton, ya boleh dibilang itu mentor, salah satu mentor yang membangkitkan motivasi saya terkait perkebunan. Itu ada namanya Pak Agus Joko Susilo dari Kediri. Oh, dari Kediri. Pari Kayen Kidul. Ada lagi Pak Fitri yang ada di Tambak Sari, Purwodadi. Nah, dari kedekatan itu menjadi saudara. Nah, saya sering sharing terkait bagaimana sih Pak kebun, bagaimana sih budidaya alpukat. Nah, dari mereka, beliau-beliau ini, disitulah saya mulai menggali cara atau mengawali membuat kebun atau menanam sampai proses perawatannya sampai perlakuannya terhadap tumbuh-tumbuhan ini seperti apa, ya dari beliau-beliau ini kurang lebihnya. Hitungane lek dari wong Malang seniore. Ya, istilahnya. Oh ya Mas, di apa jenis perkebunan kini sampean mengawali ini lamanya berapa bulan? Kalau yang di sini, dulu. Ini saya mengawali di sini start ini kurang lebih 3
3 bulan yang lalu Mas. 3 bulan yang lalu. 3-4 bulan yang lalu lah. 3-4 bulan yang lalu. Ini dulu nggak seperti ini Mas. Jadi apa jenenge rupa apa lek ngarani wong akeh rambane ngono Mas. Ya istilahnya boleh dibilang hutan ya. Oh, hutan. Ya di sini banyak tanaman yang tidak produktif. Bisa ada tanaman kayu, rumput, macam-macam aja, bambu. Nah, setelah saya datang ke sini, awalan ya otomatis kita buka lahan istilahnya ya, kita bersihkan dulu. Nah di situ mulai step by step, mulai olah lahan, mulai pembersihan lahan. Terus saya menyiapkan bibit alpukat. Yang ini tak tanam dulu itu alpukat Mas. Oh, alpukatnya dulu Mas. Ya, jadi di sini kurang lebih ada 4 varietas atau 4 jenis. Oh, alpukat pelut, alligator, iki, sama peluang. 4 jenis ini yang saya tanam, kurang lebih yang sudah tertanam 70 pohon. Oh, di area ya, ini di area sudah 70 pohon Mas. Betul, ini luasan 2.500. Ya, lah terus bertumbuh. Nah, konsep kita kan bertumbuh Mas. Setelah saya tanam alpukat, kan masih ada space tanah, ada space ruang. Nah, di situ saya juga belajar terkait tumpang sari istilahnya. Jadi tanaman alpukat ini bisa dikombinasikan dengan beberapa jenis tanaman lainnya. Salah satunya cabai lombok, lek basa nganu niku. Basa Jawa ini lombok. Nah, ini yang tak tanam jenisnya cabai rawit merah. Cabai rawit. Nah, ini alhamdulillah bulan kemarin sudah panen sawi daging sama brokoli. Ya, sawi daging betul. Dikombinasi ambek wit alpukat mangi. Ya, jadi awal kita tanam alpukat, terus cabai, sawi daging ya. Sawi daging, terus sama brokoli hijau. Hijau. Jadi berpikirnya itu ini juga salah satu metode pertanian modern ya. Boleh dibilang tumpang sari ya. Sebenarnya enggak modern Mas, ini kan zaman nenek moyang kita dulu kan. Skema menanam dengan skema tumpang sari ini sudah zaman dulu. Ya. Cuma di zaman milenial iki lah hitungane jarang ada singgahi maneh. Ya istilahnya bukan jarang Mas ya, ya sudah banyak. Cuman ya ini juga salah satu solusi untuk meningkatkan hasil. Salah satu meningkatkan hasil perekonomian kita. Kayak tanaman jangka pendek itu ya jenis sawi tadi. Ini kan umur 1 bulan bisa panen. Brokoli 2 bulan. Lek kok cabai-cabean gini ya? Cabai ini usia 3 bulan Mas. Oh 3 bulan. Ya ini sudah mulai muncul bunga dan buah, beberapa buah. Ya kemungkinan Desember lah ini sudah bisa belajar panen perdana untuk cabai. Hitungane lek ngene ku tembeane panen. Gitu Mas. Oh ya Mas, harapannya Mas dengan apa jeneng iki membangun SPL iki, harapannya untuk warga sekitar, harapannya? Ya kita dengan konsep ini kan kebersamaan Mas ya. Kebersamaan. Kita tidak menutup istilahnya terkait area ini, baik warga maupun teman-teman atau saudara-saudara saya. Terkhususnya yang warga sekitar sini. Ya, kita sama-sama belajar Mas. Saya pun juga belajar, masih belajar. Ya di sini kita terbuka kok. Ya monggo sharing-sharing terkait apa tanaman alpukat, budidaya alpukat itu seperti apa.
terus budidaya sayur, cabai itu seperti apa. Kita di sini sama-sama belajar mas. Sama-sama belajar. Konsepnya bertumbuh. Betongane lek ono wong njaluk uruk Ya, diuruki bareng. sebisa saya, betongane. sepengetahuan saya pasti akan saya bagi mas. Oh, okay. Istilahnya ilmu ini kan tidak akan habis untuk dibagikan. Betul. Sama suwe tambah akeh. Betul. Lek jarene wong-wong Jawa-Jawa biyen ilmu lek dibagi tambah suwe tambah akeh. Ya, betul. Harapane sampean digawe para senior kados sapa niku Pak Agus. Pak Agus, Nah, Pak Supri, niku harapane terutama saya sudah berterima kasih ya. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Selama ini saya sudah mendapatkan ilmu. Dari beliau ini tadi. nggih. Juga saya mendapatkan istilahnya pengetahuan mas ya, Iya. terkait bagaimana sih berkebun yang benar ya, walaupun ini mungkin masih tatanannya ini masih belum sesempurna punya beliau-beliau Iya. ini, kan setidaknya saya sudah membuktikan saya sudah menanam. Nah, Sebenarnya semua ini kan diawali dari niat mas. betul. Dari niat dan kita melakukan. Oke. Usaha apapun yang dikatakan berhasil itu kalau kita sudah melakukan. Nah, betul. Bukan usaha yang berhasil itu kalau sudah keluar nominal atau aku untung sekian. Itu Nah, bagi saya mas, ya ini itu salah. dari apa yang disampaikan mentor-mentor saya tadi, Oke. dari Pak Agus, Pak Supri, usaha yang dikatakan berhasil itu yang dimana kita sudah melakukan. Oke, betul. Nah ini kan setidaknya saya sudah melakukan. Nah, Kita mulai menanam. ilmune wis diterani. Betul, kita mulai menanam, sudah mulai merawat. Ya kalau bicara hasil ya kemarin adalah sedikit-sedikit. Iya. Kalau dibilang untung piro mas, ya saya hanya bisa menjawab alhamdulillah. Alhamdulillah. Disyukuri aja. Saya Disyukuri. belum bisa berbicara masalah keuntungan karena di sini saya anggap loh, kalau keuntungan ya saya kembalikan lagi, itu bukan ranah saya mas. Saya kembalikan itu urusannya sing kuwoso. Nah, betul. Saya diberi berapapun ya tak syukuri. Hitungane Setidaknya saya terima. sudah melakukan yang suatu hal yang dampaknya bisa berguna buat orang lain. Nggih. Ya, itu tadi mas, saya sudah bersedekah oksigen. Nah, iku angel iku mas. Enggak semua orang iso sing kecuali sing duwe perkebunan. Iya. Every second in the journey was a blessing, yeah. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. Dan mas ya hitungane cukup sakmene ae. Engko iki bakal nganu rek apa jenenge iku SPL Farm iki bakal iki duwe channel YouTube dhewe. Lah engko lek wis channel YouTube tayang mungkin kok tak delen nang link deskripsine apa jenenge channel YouTube Cak Cintul. Wis ya cukup sakmene ae karo aku Cak Cintul ambek Mas sinten? Mas Gondo Putro Wicaksono. Di acara mangan ngopi mangan salam UMKM Malang Raya 4 sehat 5 kasih diet. Be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right.